Lima menit lagi boleh dimulai, Jo Marcele. 'Bagaimana Kak? 5 menit lagi, setelah itu sudah boleh dimulai ya. Tunggu 5 menit lagi. Kak, apa boleh mulai? Ya, sudah boleh deh. Ya, Oke, selamat malam buat semuanya. shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali malam hari ini. Melihat wajah kakak-kakak dan teman-teman semua, saya sangat bersuka cita. Dan mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk doa, beribadah bersama malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dengan penuh rasa syukur menjelang perayaan HUT Perkantas Regional Sulteng yang ke-36 tahun,
maka mengajak rekan-rekan pekerja Perkantas Regional Sultan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan doa pekerja Perkantas Regional Sultan dengan tema besar Perkantas dalam meresponi agenda Kerajaan Allah. Mengapa Perkantas memikirkan, mendoakan pelayanan di kabupaten-kabupaten yang ada di Sultan? Apa yang diyakini dalam meresponi agenda Allah berdasarkan meta narasi Alkitab. Oleh karena itu saya mengajak kita semua mengambil saat teduh bersama. Mari kita hening sejenak, membuka hati dan mendengarkan suara Tuhan di dalam keheningan. Mari kita saat teduh bersama. Allah Tritunggal yang kami puji dan yang kami muliakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Allah yang selalu menghibur kami, Allah yang selalu menyertai kami dalam keadaan suka maupun duka, Allah yang memberikan pengharapan, Allah yang memberi dirinya untuk dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Engkau Tuhan telah menolong kami, menyertai, membimbing kami masing-masing, satu persatu di tempat kami masing-masing. Dan kami hari ini boleh bertemu melalui Zoom meeting. Tapi kami serahkan kepada-Mu Tuhan, melalui Zoom meeting ini kami bersatu hati, kami memuji, memuliakan Tuhan. Kami meresponi panggilan Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, untuk Zoom yang kami pakai, jaringan yang saat ini ya Tuhan, agar tidak terganggu oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga itu semua bisa dapat berjalan dan dapat selesai pelayanan dan doa kami malam hari ini ya Tuhan. Segalanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan menolong kami, menyertai kami dari awal sampai akhir dengan suatu sukacita. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Untuk menambah sukacita kita, kita mendengarkan pujian layak dipuji dan disembah. Pada Saudara Yitran, mohon tampilkan slide. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
Kakak dan teman-teman, terima kasih. Mari kita bersatu hati menyembah Tuhan yang lebih dalam lagi. Semangat kita untuk mengambil sikap penyembahan untuk menyembah Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah terang di atas segala terang yang membelah gelap dengan firman dan kasih. Langit bersaksi, bumi pun memuji. Ciptaan bersorak bagi kemuliaan-Mu yang abadi. Gunung menjulang tunduk dan hormat. Lautan luas tenang di hadapan-Mu. Bintang berbaris laksana paduan suara, menyanyikan kebesaran nama-Mu yang kudus. Hati kami pun tak mampu diam, karena kasih-Mu mengalir seperti sungai. Kami bersujud di hadapan takhta-Mu, menyerahkan hidup dalam penyembahan yang murni. Engkau Allah yang setia, penopang dalam segala hal. Langit dan bumi bersujud, tinggikan nama-Mu selalu. Agunglah Engkau ya Tuhan, pencipta alam semesta, Kau layak terima pujian, sampai kekal dan selamanya. Di hadapan-Mu kami diam, rasa takjub penuh jiwa. Tiada kata yang cukup lukiskan kasih-Mu yang besar. Agunglah Engkau ya Tuhan, pencipta alam semesta, Kau layak terima pujian, sampai kekal selamanya. Dari ujung bumi kami berseru, Kau Tuhan yang hidup, tiada seperti-Mu, kemuliaan-Mu takkan pudar, nama-Mu kekal, penuh kuasa selamanya. Pujian, kagum, hormat akan Engkau kita dengarkan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Saudara Yitran dan akan melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama. Pada Saudara Yitran, saya lihatkan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang mengagungkan Engkau, menyatakan bahwa Engkau sungguh indah tiada taranya. Maka hati kami sangat terkagum kepadamu Tuhan. Setiap kali kami menyaksikan keindahan ciptaan-Mu, bahkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari hewan-hewan terkecil yang ada di bumi sampai kepada bintang-bintang yang Engkau tempatkan ya Tuhan. Di angkasa raya, semuanya itu menunjukkan betapa agungnya Engkau Tuhan dan Allah kami. Dan saat ini kami kembali akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Allah, yang kembali mengingatkan kami tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan itu akan menjadi hari yang paling kami nantikan di sepanjang hidup kami. Maka tolong kami Tuhan dalam perenungan ini agar kami mengerti pengharapan apa yang Engkau berikan kepada kami menjelang hari kedatangan-Mu nanti, ketika segala sesuatu akan mengalami penyempurnaan. Maka ini doa kami Tuhan, bimbing kami dalam perenungan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom teman-teman semua. Apa screen saya bisa kelihatan? Iya, bisa, Kak. Bisa. Oke. Nah, teman-teman, kita sampai pada bagian keempat dari perenungan firman Tuhan kita. Sebelumnya kita tentang penciptaan, kemudian kejatuhan, kemudian penebusan. Sekarang kita melihat bagaimana pemuliaan atau penyempurnaan segala sesuatu yang akan dikerjakan Allah pada kedatangannya yang kedua. Nah, teman-teman, membicarakan tentang pemuliaan ini, itu sesuatu yang kita nantikan dan pasti akan benar-benar terjadi. Saya mengibaratkan ini mungkin gambaran yang sangat kecil gitu ya. Apa yang membuat kita begitu tidak sabar ketika kita menantikan datangnya sebuah paket online yang kita pesan gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang bisa menjadi alasan untuk kita itu begitu bersukacita ketika kita pesan suatu paket gitu ya. Karena kita tahu paket itu pasti akan tiba. Nah, kemudian kita juga sadar bahwa kemungkinan besar paket ini sesuai dengan harapan kita gitu ya. Mungkin sesuatu barang yang kita butuhkan, yang sudah kita nanti-nantikan, kita menabung, lalu kita beli, lalu kita tunggu kapan paketnya tiba, dan sampai kita menemukan ada pesan dari kurir yang menanyakan di mana lokasi kita. Tentu saja itu pesan yang sangat menggembirakan untuk kita baca karena paket sudah sampai, tinggal diantarkan di dalam rumah. Nah, tapi teman-teman, kegembiraan menantikan sebuah paket yang kita pesan secara online tentu saja terlalu kecil dibandingkan dengan sebuah kegembiraan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Meskipun tidak bisa dipungkiri, sebagian anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen itu kelihatannya lebih antusias menantikan paket online yang dia pesan daripada menantikan kedatangan Tuhannya gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, mengapa peristiwa pemuliaan ini menjadi bagian yang sangat kita nanti-nantikan dan yang seharusnya kita nanti-nantikan sebagai orang-orang Kristen? Ada beberapa hal yang saya rangkumkan, poin-poin penting di sini untuk kita lihat mengapa Yesus datang itu menjadi hal yang paling kita nanti-nantikan. Yang pertama, teman-teman, Kristus datang sebagai Raja, ya. Perjamuan kawin anak domba. Nah, jadi membicarakan tentang pemuliaan, membicarakan juga tentang bagaimana Kristus itu akan datang sebagai Raja, ya. Kalau awalnya kita bergumul mungkin dengan begitu banyak hal, dengan pemerintahan-pemerintahan yang kita temukan gitu ya, tentang berbagai macam hal yang tidak
ideal seperti yang kita harapkan. Pada masa ini Kristus akan datang sebagai Raja. Dan satu hal yang menarik juga, di sini juga akan terjadi namanya perjamuan kawin anak domba. Nah, kita bisa lihat di Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Nah, dikatakan seperti ini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, teman-teman, satu hal yang menarik dari perjamuan kawin anak domba ini yang saya perhatikan juga waktu membacanya itu ketika membicarakan tentang bagaimana sang mempelai wanita itu akan dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Dan yang lebih membuat saya tertegun lagi ketika membaca, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, ternyata kebaikan orang-orang kudus adalah kain lenan halus bagi sang mempelai perempuan, yakni gereja, pada hari kedatangan Kristus itu. Nah, teman-teman, ini kembali mengingatkan kita ya satu hal penting gitu ya. Tentu saja ini secara simbolis. Tetapi jika kita merenungkan sejenak, jika seandainya ada satu ratu yang akan menikah gitu ya, dan menggelar sebuah pernikahan yang sangat mewah, sangat megah gitu ya, lalu kita dipercayakan untuk menyediakan gaun untuk pernikahan itu. Tidakkah itu menjadi sebuah kebanggaan, sukacita terbesar yang diberikan kepada kita? Karena ini bukan cuma tentang bagaimana kita menyiapkan gaun, tapi tentang sebuah penghormatan yang diberikan oleh sang mempelai itu bagi kita. Dan di sini dalam hal perkawinan anak domba itu membicarakan bagaimana perbuatan orang-orang kudus itu menjadi kain lenan halus yang dipersembahkan untuk dikenakan oleh gereja sebagai mempelai Kristus. Nah, jadi selama ini yang kita pahami bahwa kita berbuat baik karena rasa bersyukur ditebus oleh Allah. Sekarang kita dibukakan satu hal yang tidak kalah penting dari alasan kita berbuat baik. Karena ternyata itu bukan cuma tentang ungkapan syukur kita, tetapi dalam perbuatan baik itu Allah memberi kita kesempatan sebagai umatnya, sebagai gerejanya, orang-orang kudusnya, untuk mengerjakan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan yang kita kerjakan akan menjadi persembahan yang memuliakan Allah pada hari kedatangannya itu. Maka ini pun membawa kita pada satu aplikasi penting, bahwa ternyata pemuridan yang kita kerjakan itu bukan satu hal yang sia-sia, bukan hanya sekedar ungkapan syukur kita, bukan hanya sekedar bagaimana membawa orang-orang itu mengenal Kristus, tetapi dalam perjamuan kawin anak domba kita diberi kesempatan untuk menyediakan kain lenan halus bagi sang mempelai. Maka kiranya ini pun menjadi sukacita dan semangat kita ketika kita membicarakan tentang pemuridan, ketika kita membicarakan tentang perintisan, ketika kita membicarakan tentang bagaimana penginjilan itu kita kerjakan, ketika kita membicarakan bagaimana kita terus mengupayakan diri kita untuk bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan, kita sedang membicarakan tentang bagaimana kita ingin memberikan persembahan terbaik yang akan memuliakan Kristus, memuliakan gerejanya pada hari perjamuan kawin anak domba. Meskipun ini diberikan secara simbolis, tapi ini mengisyaratkan betapa pentingnya segala kebaikan, perbuatan-perbuatan benar yang kita upayakan. Maka teman-teman, saudara-saudara sekalian, pada saat ini mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita mengambil waktu berdoa sejenak. Kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan pelayanan, baik itu memimpin KTB, bahkan terlibat dalam kepengurusan guna menyiapkan hari kedatangan Kristus dan pemuliaan segala sesuatu. Mari kita ambil waktu untuk berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah menebus kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Tetapi rupanya tidak berhenti di situ, Tuhan. Engkau memberikan kami kepercayaan, kesempatan untuk melayani Engkau, memberikan yang terbaik bagimu. Maka tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu ini agar terus memiliki semangat, agar terus memiliki kesungguh-sungguhan di dalam kami menjalani hidup kami, di dalam kami menjalani pelayanan kami. Izinkan kami Tuhan untuk mengenali, untuk menyadari bagaimana besarnya Tuhan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ini. Sehingga dalam ungkapan syukur, dalam penuh sukacita, kami mengerjakan setiap hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Nah, yang kedua, rekan-rekan, membicarakan tentang pemuliaan, apa yang terjadi pada masa itu. Pada saat itu, kita mengalami yang namanya kebangkitan tubuh dan mendapatkan tubuh kebangkitan, ya. Mengalami kebangkitan tubuh tentu saja dengan tubuh kebangkitan. Apa signifikansi dari kebangkitan tubuh dan tubuh kebangkitan ini buat kita? Di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55 berkata, "Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Saudara-saudara, bagian ini pun sangat penting bagi kita ketika kita mengingat tentang hari pemuliaan itu. Di sana akan ada kebangkitan tubuh. Dengan kata lain, segala keterpisahan yang kita alami di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, semuanya akan terbayar lunas di situ. Makanya Paulus juga dalam surat yang lain dia memperingatkan jemaat agar jangan berduka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab akan ada masanya kita dipertemukan kembali. Dan pada masa inilah, saudara, kita akan mengalami lagi perjumpaan dengan setiap orang-orang terkasih yang mungkin telah mendahului kita, yang mungkin yang terpisah dengan kita. Kemudian satu hal yang juga tidak kalah penting ketika kita membicarakan tentang pemuliaan ini, atau tentang kebangkitan tubuh dan tentang tubuh kebangkitan, kita diingatkan tentang satu hal yang sangat penting. Di sini kita diberi tubuh kebangkitan. Suatu tubuh yang keadaannya sempurna. Ketika kita hidup di dunia, kita mungkin akan banyak bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita banyak bergumul dengan kejatuhan-kejatuhan kita. Kita sepanjang kita menjalani hidup, kita bergumul sebagai imperfect disciple, sebagai murid yang tidak sempurna. Kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan, kita ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, tapi yang kita temukan hanyalah kegagalan demi kegagalan yang terus-menerus kita ulangi. Tetapi di sini, teman-teman, ketika membicarakan tentang tubuh kebangkitan, Allah memberikan kepada kita satu tubuh yang baru, di mana tubuh yang baru ini tidak akan berbuat dosa. Di mana tubuh yang baru ini tidak dapat berbuat dosa. Dan pada saat itulah kita benar-benar akan mengalami sukacita, bagaimana kehidupan kita, seluruh hidup kita memuliakan Allah, dan kita tidak akan mendukakan hatinya. Maka saudara-saudara, mengingat akan adanya kebangkitan tubuh dan tubuh kebangkitan ini, mari saya mengajak kita untuk kembali berdoa, menaikkan pokok doa kita
Yang kedua, mari kita bawa pergumulan kita selama ini dalam berjuang melawan dosa. Kita sampaikan kepada Tuhan dosa apa yang mungkin terus-menerus kita berusaha lawan, tetapi seringkali kita gagal, jatuh lagi, dan mengulang lagi. Sampai hari ini kita masih harus remedi lagi karena rasanya dosa ini berat sekali untuk kita lawan gitu ya. Mari kita sama-sama berdoa untuk bagian ini. Dan mari kita juga memandang dengan penuh pengharapan akan penyempurnaan yang akan Tuhan genapkan bagi kita di hari kedatangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu, berterima kasih atas segala hal indah yang Engkau pikirkan dan Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Selama kami menjalani kehidupan kami menemukan betapa seringnya kami, anak-anak-mu, mengalami kegagalan untuk hidup seperti apa yang Engkau mau. Tapi kami bersuka cita kepadamu, Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami untuk tenggelam di dalam kegagalan kami. Engkau memberi kami pengampunan, bahkan pengharapan, bahwa akan ada masa di mana kami menjadi sempurna. Kami tidak akan mendukakan Engkau lagi, Tuhan. Sebab kebangkitan tubuh yang sempurna itu telah Engkau karuniakan buat kami. Kami juga terus mendoakan Tuhan, agar kami pun terus memiliki pengharapan akan bagian ini di masa-masa kami bergumul dengan setiap dosa-dosa yang masih belum mampu untuk kami kalahkan, ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberi kami pengharapan bahwa kesempurnaan yang daripadamu akan benar-benar digenapi dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Dan rekan-rekan, yang ketiga, ketika kita membicarakan tentang pemuliaan, kita akan menemukan di situ adanya suatu penghakiman terakhir. Keadilan akan ditegakkan. Dan bagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, Tuhan memberikan kita satu janji yang sangat indah untuk penghakiman terakhir ini. Karena Kristus telah membenarkan kita, maka kita akan hadir sebagai orang-orang yang benar pada masa itu. Tetapi tidak berhenti di situ, saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Matius 10 ayat 42 berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Teman-teman, ini kembali mengingatkan kita bahwa meskipun di tengah-tengah dunia ini, apa yang kita upayakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita mati-matian perjuangkan, barangkali mungkin tidak bernilai apa-apa bagi orang lain di luar sana, bahkan mungkin tidak bernilai apa-apa bagi keluarga kita yang melihat kita kurang berhasil ketika kita tidak memperoleh penghasilan yang besar, atau mungkin bagi rekan-rekan kita sendiri yang mungkin tidak melihat bagaimana kita berjuang, tetapi apa yang betul-betul kita kerjakan dengan kesungguh-sungguhan, semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita mungkin jarang mengalami sebuah apresiasi pada masa itu, kita betul-betul akan diapresiasi oleh Tuhan. Kita akan mendapat sambutan yang meriah oleh Tuhan. Karena setiap perbuatan baik yang kita upayakan, yang kita kerjakan, dikatakan bahwa jangankan perbuatan baik yang besar, memberi secangkir air saja pun akan diperhitungkan Tuhan. Dan kita tidak akan kehilangan upah daripadanya. Maka pada masa inilah
kita akan mengalami sukacita di mana Tuhan mengaruniakan keadilannya buat kita. Dan segala hal baik yang kita kerjakan, semuanya akan diberi upah oleh Tuhan. Maka saudara-saudara, pada saat ini kembali kita juga membawa di dalam doa kita. Kita berdoa, kita bersyukur atas penghakiman Tuhan yang penuh keadilan dan kasih karunia bagi setiap kita. Dan mari kita terus berpengharapan pada penghakimannya, sehingga kita terus setia mengerjakan dengan sukacita apa yang Dia perintahkan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu segala hal yang Engkau kerjakan bagi kami sudah terlalu banyak. Ketika Kristus mau hadir ke dunia bagi kami, itu sudah terlalu banyak. Ketika Kristus mau mati bagi kami, itu sudah terlalu banyak. Ketika Kristus mau menebus hidup kami, itu sudah terlalu banyak. Ketika Allah mau membangkitkan kami dari antara orang mati, menjadikan kami anak-anak-Mu, itu sudah terlalu banyak buat kami. Tetapi rupanya tidak berhenti di situ, Tuhan. Engkau pun menyediakan upah bagi setiap kebaikan kami yang kami lakukan. Setiap hal benar yang kami upayakan, Engkau memperhitungkannya. Terima kasih ya Tuhan atas keadilan-Mu dan kemurahan-Mu atas kami. Maka tolong kami Tuhan, untuk kami terus mengingat hal ini. Dan dimanapun kami berada, kami melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam tugas pelayanan kami, segala hal yang kami kerjakan, kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini doa kami ya Allah. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Yang keempat, teman-teman, mengapa hari pemuliaan itu menjadi hari yang paling kita nanti-nantikan sebagai orang percaya? Yang keempat, yaitu langit dan bumi yang baru. Allah diam di tengah-tengah umatnya. Ya, Wahyu 21 ayat 1-5 berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin, perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.' Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, 'Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru.' Dan firman-Nya, 'Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar.'" Teman-teman, ketika kita merenungkan bagian ini dan kita melihat kehidupan kita sekarang, kita saat ini memang diperhadapkan dengan begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dunia begitu penuh kekecewaan bagi setiap kita. Kita mungkin mengalami kemarahan, ketidakpuasan, karena berbagai macam kejahatan yang mungkin kita lihat di tengah-tengah dunia kita. Bagaimana kita melihat juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan alam ciptaan Tuhan. Eksploitasi lahan terjadi di mana-mana, korupsi yang juga dilakukan dengan begitu rupa, bahkan tidak ada hukum yang adil bagi para pelaku-pelaku ini. Kita juga menemukan
ada begitu banyak peperangan yang terjadi di mana-mana, dan begitu banyak kejahatan lain. Bahkan kita pun sendiri mengalami duka cita karena berbagai peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita, peristiwa sakit penyakit, peristiwa kehilangan, dan berbagai macam peristiwa lainnya yang membawa kesedihan dalam hidup kita. Tetapi pada bagian ini kita diingatkan satu hal yang penting, bahwa pada hari itu kita akan mengalami sukacita. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya, dengan kita secara kekal. Pribadi yang menciptakan kita, menebus kita, menopang kita, dan selama di bumi, dan selama kita hidup di bumi ini, yang juga terus menguatkan kita dari segala penderitaan. Pribadi yang paling mencintai dan mengasihi kita akan tinggal bersama-sama dengan kita. Bukan hanya dalam waktu yang singkat, tapi secara kekal. Dan tentu saja pada masa ini tidak akan ada lagi rasa kesepian, tidak akan ada lagi perasaan kurang dikasihi, kurang diterima, kurang dihargai. Karena Dia yang paling mengasihi kita dan sangat menghargai kita, ada bersama-sama dengan kita, diam bersama-sama dengan kita secara kekal. Maka teman-teman, merenungkan bagian ini, kembali saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita kembali memiliki pengharapan untuk hari kedatangan Kristus, di mana dunia dan segala isinya diperbaharui, dan Allah diam bersama dengan kita. Biarlah pengharapan ini membuat segala kesulitan dan penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak menghalangi kita untuk tetap bersukacita dan setia dalam melayani Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Teman-teman, apakah audio saya terdengar? Belum ada. Baik, kita akan sama-sama merenungkan satu pujian yang berkata, "Kusanjung kau di tempat tinggi." Saya akan coba share lagi lagunya.
Ya, mohon maaf sepertinya audio saya agak bermasalah. Saat ini kita akan lanjut di renungan kita bagian yang terakhir. Apakah screen-nya kelihatan, teman-teman? Sudah. Iya. Ya, baik. Yang terakhir, ketika kita membicarakan tentang pemuliaan, maka satu hal yang perlu kita miliki, yaitu kesatuan hati orang-orang percaya. Membicarakan tentang pemuliaan tentu saja satu hal yang betul-betul sangat menjanjikan dan benar-benar sangat besar untuk kita nantikan. Tetapi memiliki pengetahuan secara teologis saja tentang semuanya ini tidaklah membuat kita menjadi lebih mudah menjalani suatu pelayanan. Karena perjalanan menuju penggenapannya benar-benar sesuatu yang sangat sulit. Makanya firman Tuhan selalu menekankan kepada orang-orang percaya untuk terus bersatu hati, bersehati di dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan sembari menantikan akan kedatangannya. Tanpa kesehatian ini, teman-teman, maka perjalanan kita yang sudah sulit ini akan terasa jauh lebih melelahkan. Maka di bagian ini juga kita sebagai komponen pelayanan perkantas, board, staff, bahkan pekerja, biarlah kita pun terus memiliki kesatuan hati. Karena kita tahu pelayanan ini untuk apa dan untuk siapa, dan kita pun di dalam ketundukan kita kepada Tuhan mengerjakannya untuk kemuliaannya. Suatu hari ada seorang pejalan kaki yang melakukan satu perjalanan jauh dan dikatakan dia menciptakan sebuah rekor yang cukup mengejutkan karena dia melakukan satu perjalanan dari New York ke San Francisco dengan berjalan kaki gitu ya. Nah, saya baca artikelnya, dikatakan karena perjalanan itu cukup jauh, beberapa orang itu penasaran gitu ya. Apa yang menjadi tantangan dalam perjalanan ini? Apakah cuaca panas atau bukit-bukit yang harus dia naiki, yang harus dia daki? Ternyata jawabannya sederhana, teman-teman. Dia katakan seperti ini. Ketika ditanya mengenai rintangan terbesar yang hampir-hampir membuat saya menyerah dalam perjalanan ini, justru adalah pasir dalam sepatu saya, gitu ya. Ternyata bukan masalah gunung-gunung yang besar atau cuaca yang panas dan tandus, tetapi justru pasir yang ada di dalam sepatu, ya, yang membuat dia hampir menyerah dari perjalanan itu. Nah, teman-teman, ini mengingatkan kita bahwa tantangan eksternal dari pelayanan kita ini mungkin cukup banyak gitu ya, cukup banyak yang akan kita hadapi. Tetapi satu hal yang akan membuat kita, bahkan banyak anak-anak Tuhan itu menyerah seringkali adalah pasir di dalam sepatu atau masalah internal kita. Bagaimana kita dilukai, bagaimana kita disakiti, bagaimana kita mungkin diperlakukan secara yang menurut kita diperlakukan dengan tidak baik, bagaimana prasangka-prasangka yang kita rasakan terhadap rekan kita, bagaimana ketidakpuasan kita satu dengan yang lain, bagaimana tuntutan-tuntutan kita yang rasanya tidak terpenuhi sehingga mendatangkan banyak kekecewaan gitu ya. Ekspektasi-ekspektasi yang tidak diungkapkan tetapi kita ingin itu tetap ada. Barangkali itu pun menjadi pasir di dalam sepatu kita yang membuat kita kesulitan untuk berjalan. Karena itu di bagian akhir dari renungan ini saya mengajak kita untuk membawanya di hadapan Tuhan. Segala luka, kesalahpahaman, kekecewaan, prasangka, mari kita coba bereskan semuanya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita memang memiliki kesempatan
Bahkan mungkin kita perlu untuk menyediakan kesempatan untuk menyelesaikan masalah pasir yang ada di sepatu kita ini mungkin dengan orang-orang yang kepadanya kita berkonflik. Dan dari situlah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat dengan lebih maksimal mempersiapkan pesta yang meriah bagi sang anak domba di hari perkawinannya, dengan membawa banyak orang yang sama-sama merayakan dan mengucap syukur atas hari itu. Dengan begitu kita pun bisa menyiapkan gaun terindah bagi gereja sebagai mempelainya dan membawa sebanyak mungkin orang untuk memuliakan Allah dalam kerajaannya. Wahyu 22 ayat 20 sampai 21 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Dan baiklah kita sebagai jemaat pun memberi jawaban, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dipersilakan kepada Kak Seni untuk menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa masing-masing terlebih dahulu meresponi apa yang dibicarakan Tuhan melalui firman-Nya malam ini, apapun yang kita mau ungkapkan. Berbicaralah dari hati kita kepada Dia. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sangat bersyukur sebab Engkau benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang adalah penebus kami. Tuhan, Kau pernah datang ke dalam dunia mengambil wujud seorang manusia. Dan itu terjadi dalam sejarah umat manusia. Engkau telah selesai mengerjakan karya keselamatan itu melalui ketaatan-Mu yang sempurna terhadap seluruh tuntutan Allah, terhadap seluruh hukum Taurat. Dan Engkau telah menggantikan kami menerima hukuman yang dari Allah. Engkau telah menjadi anak domba yang telah dipersembahkan menjadi korban penghapus dosa umat-Mu. Namun Engkau telah bangkit dari kematian. Engkau telah menang. Engkau telah naik ke surga. Dan Engkau berjanji akan datang kedua kali. Tuhan, terima kasih untuk janji kedatangan-Mu. Dan Engkau telah membukakan kepada kami malam hari ini bahwa Engkau Sang Raja itu akan datang. Bahwa Engkau akan memberikan tubuh kebangkitan itu kepada kami. Bahwa Engkau, Hakim yang adil itu, akan melakukan penghakiman yang adil pada hari yang terakhir. Bahkan Engkau berjanji akan membuat segala sesuatu menjadi baru. Tuhan, tolonglah kami untuk mempercayai-Mu. Tolonglah kami supaya kami bertekun untuk terus mengenali-Mu melalui kitab suci yang sudah Engkau karuniakan. Tolonglah kami supaya kami bergairah, bersemangat, menantikan-Mu, dan turut terlibat memperindah gereja-Mu dengan terus memberitakan Injil, memuridkan, memberikan ajaran yang benar. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai pelayanan perkantas sebagai wadah pelayanan yang berdiri di samping gereja untuk memberitakan Injil kepada siswa, mahasiswa, dan alumni, supaya semakin banyak orang yang boleh percaya kepadamu di antara siswa, mahasiswa, dan alumni. Yang pada akhirnya alumni-alumni itu pun terlibat di dalam pembangunan gereja-Mu, memperindah gereja-Mu, ya Tuhan, dengan hidup yang terus diperbaharui melalui pemuridan.
Kami bersyukur Tuhan bahwa pelayanan perkantas ini ada bukan sekedar supaya eksis organisasi ini, tetapi organisasi ini, wadah pelayanan ini ada karena Engkau. Kau yang pelihara sampai usia 36 tahun ini. Maka teruslah pelihara Tuhan. Dengan kau mengirimkan pekerja-pekerjamu yang mengenalmu dan mengasihimu. Sebagai board, sebagai donatur-donatur, sebagai staf dan pengurus-pengurus komponen. Dan biarlah pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali itulah yang membuat kami rela memberi diri kami, memberi uang kami, memberi pemikiran kami. Ya Tuhan, jikalau Engkau mendapati ada pasir di dalam tubuh pelayanan ini, ganjalan-ganjalan di hati kami sebagai board, staf, atau pengurus komponen, Kaulah sendiri yang bisa membereskannya ya Tuhan. Kami rindu supaya kami mengalami kesatuan hati karena memandang tujuan yang sama dari pelayanan ini, yaitu mempersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, beranugerahlah bagi pelayanan ini. Beranugerahlah Tuhan, berbelas kasihanlah, supaya pelayanan ini betul-betul ada dan terus diperjuangkan untuk agenda kerajaan Allah ini. Kami akan terus mau berjuang, Tuhan. Kami akan terus mau berjuang, Tuhan. Kami akan terus mau berjuang untuk melakukan apa yang Kau suruhkan sebelum Engkau naik ke surga itu. Pergi jadikan semua bangsa murid. Kami akan melakukannya, Tuhan. Walaupun terseok-seok dan tertatih-tatih, kami akan melakukannya sepanjang kami masih hidup. Karena dari sebuah anugerah dan kehormatan karena Kau libatkan kami di dalam mempersiapkan hari kedatangan-Mu. Pesta rohani yang besar itu kami menantikan. Karena itu berkatilah seluruh board, BPC dan pengurus BPR dan TP3 yang ada di Luwu. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa supaya daerah-daerah kabupaten, kecamatan-kecamatan yang ada di Sulawesi Tengah ini dipenuhi oleh alumni-alumni yang tahu identitasnya, tahu panggilannya, dan tetap terlibat melalui doa-doa mereka. Terlibat melalui pemberian diri mereka di gereja kah, di sekolah kah, di tempat pekerjaan mereka. Tolong kami, jangan biarkan kami lelah dan berleha-leha Tuhan, tetapi supaya kami bergairah dan bersemangat mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Khususnya untuk anak Muitran yang ada di Kabupaten Luwu, Tuhan tolong dia, berkati dia bersama dengan teman-teman tim di sana. Marcel, Martina, dan teman-teman yang ada di Toli-Toli. Tolong Tuhan supaya inilah yang membuat mereka terus setia untuk PA, terus setia berdoa bagi Toli-Toli dan Buol. Begitu juga teman-teman yang ada di Sigi, yang ada di Donggala, di Parimo. Tuhan, kami mohon beranugerahlah bagi provinsi kami ini. Kami rindu Tuhan, provinsi ini dipenuhi oleh kemuliaan karena semakin banyak orang-orang yang percaya kepadamu. Ini syafaat kami Bapa, dengarkanlah kami dan jawablah kami, sebab kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, amin. Dikembalikan kepada Marcel. Suaranya. Masih mute ya aku. Jadi terima kasih untuk kehadiran kakak-kakak dan teman-teman semua yang boleh mengambil waktu dan berdoa bersama malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk Itran yang sudah membagi berkat Tuhan bagi kita semua. Kasih ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Salam. Saya mungkin
Kak sini ada yang mau ditambahkan? Saya silakan. Dengan Ya, adanya oke. Silakan foto bareng dulu katanya Sahata. Sahata bilang foto bersama dulu. Ini persekutuan doa kita yang terakhir, teman-teman. Ya, silakan buka, eh, tampilkan wajahnya jikalau memungkinkan. Ya, Mungkin siapa yang pakai laptop bisa bantu screenshot Kak. Soalnya saya nggak pakai laptop ini. siapa yang pakai Yitran laptop? boleh? Yitran mungkin? Yitran? Ya, nanti saya screenshot. Thank you. Oke, ya, Silahkan buka kamera. iya. Sudah Hitung karena beberapa belum ini? Ya, Roger ada di Tonusu ini. Wah, Ebi, kau nggak kerja malam ini ya? Oke. Saya mulai saja ya. Ya, 1, 2, 3. Tahan sebentar. ya, Sekali lagi ya. oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Ya. Oke, terima kasih Marcel. Ya, Marcel ini alumni di Toli Toli bersama Martina. Ya, kita sedang mendoakan supaya Marcel bisa memulai di sana ya sebagai staf, tetapi masih sedang mendoakannya ya. Terima kasih Yitran yang sebagai staf di Perintisan di Luwuk ya. Kiranya teman-teman terus semangat bersama dengan Saron ya, Saron juga yang dari Luwuk ya. Dan juga teman-teman yang dari Poso, Tentena ya. Eh, Ya, kita persekutuan doa selama sebulan ini memang dalam rangka untuk terus meneguhkan kita bahwa pelayanan ini ada untuk agenda Allah. Nanti di perayaan HUT di tahun ini, ya, kalau di Palu nanti tanggal 27 akan diupayakan untuk buat juga secara online supaya teman-teman di daerah perintisan juga bisa ikut. Lalu kalau Poso tanggal berapa HUT-nya? Poso Tentena tanggal berapa rencananya? Luwu adakah rencana untuk buat ibadah? Sejauh ini belum, Kak. Belumnya, it's okay ya. Jadi kalau mau bersama-sama ikut join nanti tanggal 27 juga bisa ya. Kak Rudi nanti yang akan membawakan renungan ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman. Teruslah berdoa untuk pelayanan ini. Teruslah mendukung ya. Dan kita yang pengurus teruslah kita mengerjakan dengan semangat ya karena kita tahu ini kehendak Bapa kita, Tuhan kita ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima Ya. kasih. terima kasih. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam semua.